subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik semua, kali ini kakak akan membahas mengenai soal dan jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 belajar dari rumah melalui TVRI di hari Jumat 8 Mei 2020. Langsung saja ya, simak soalnya dan pembahasannya satu persatu berikut ini. Untuk soal yang nomor 1, berapa jumlah dari perkalian semua faktor 12 dan 15? Nah, pembahasannya lihat penjelasan kakak berikut ini. Di soal yang nomor 1 ini, kalian disuruh mencari berapa jumlah dari perkalian faktor 12 dan 15. Faktor 12 dan 15 ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita cari dulu faktor dari 12. Nah, angka berapa saja yang dikalikan bisa mendapatkan 12, yaitu 1 dikali 12 kan bisa 12 ya. 1 dikali 12, 12, atau 12 dikali 1. Terus lanjut ada 2 dikali 6. Terus lanjut lagi 3 dikali 4. Nah, hanya ini saja ya. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. 4 dikalikan 3, 12. 6 kali 2, 12. Pokoknya cara mencarinya faktor itu seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang yang 15 itu ada 1 dikali 15. Terus 3 dikalikan 5. Nah, selain ini sudah tidak ada lagi ya. Kalau kalian kurang percaya bisa dicek sendiri, dicari lagi kira-kira berapa dikali berapa dapat 15. Nah, adanya cuma 1 dikali 15 sama 3 dikali 5. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa tulis faktor dari 12. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, tadi kan pertanyaannya, berapa jumlah dari perkalian faktor 12 dan 15? Nah, kita kalikan dulu faktornya. Jadi, 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 6, dikali 12. Nah, hasilnya adalah 1728. Kan sudah nih, kita sudah ketahui perkaliannya dari faktor 12, 1728. Sekarang ganti yang 15, faktor dari 15 ada 1, 3, 5, 15 ya. 1, 3, 5, 15. Nah, jadi 1 dikalikan 3 dikalikan 5 dikalikan 15 sama dengan 225. Lanjut, jadi jumlahnya adalah jumlah faktor 12 dan 15 adalah 1728 ditambah 225. Hasilnya adalah 1953. Nah, sudah ketemu adik-adik hasilnya 1953. Yang nomor 2, Wati mempunyai 12 buah jeruk, 16 buah apel, dan 20 buah jambu. Semua makanan tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah sama banyak. Menurut Wati, dengan buah-buahan sebanyak itu, ia bisa membagikan kepada 5 orang temannya tanpa tersisa. Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk jawabannya adalah lihat penjelasan kakak berikut ini. Untuk soal yang nomor 2 ini, intinya kalian disuruh mencari FPB-nya ya. Kalau seumpamanya ada buah atau ada kelereng atau ada apa dibagi ke berapa orang itu pasti FPB. Tapi kalau bertemu kembali atau kapan mereka berjumpa kembali itu pasti yang dicari adalah KPK. Nah, ini kan Wati mempunyai 12 buah jeruk, 16 buah mangga, dan 20 buah jambu. Nah, kita cari FPB-nya 12, 16, dan 20. Gimana cara mencari FPB-nya?
kalian harus tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima dulu ya, kakak jelaskan sedikit dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan satu. Jadi bilangan sendiri dan satu ya. Jadi bilangan yang termasuk bilangan prima itu angka 2, angka 3, angka 2 coba hanya bisa dibagi 2 sama 1. Angka 3 hanya bisa dibagi 3 sama 1. Angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, 17, dan seterusnya ya. Kalian bisa mencari sendiri. Nah, gimana cara mencarinya? Faktorisasi dari 12, 16, dan 20. Nah, kita pakai pohon faktor ya kali ini. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai pohon faktor itu bisa-bisa aja. Kakak punya cara yang bukan memakai pohon faktor. Nah, nanti kakak akan membuatkan videonya yang selanjutnya ya, untuk trik mencari FEB dan KPK tidak menggunakan pohon faktor. Tapi kali ini kakak akan menggunakan pohon faktor. Nah, tadi kan ada angka 12 ya. Mencari 12 kita cari dengan pohon faktor. Bisa dibagi 2 ya. Kita pakai bilangan prima untuk membaginya. Bisa dibagi 2 sama dengan 6. 6 bisa dibagi 2 lagi sama dengan 3. Nah, 3 sudah tidak bisa dibagi lagi karena 3 ini sudah mentok bilangan prima ya. Jadi sampai sini sudah berhenti. Tadi terus 16. Habis 12 mencari 16. 16 bagi 2 8. Bagi 2 lagi bisa 4. Bagi 2 lagi 2. Nah, ini sudah bilangan prima ya. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Lanjut 20 ya. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 5. Nah, ini udah bilangan prima. Sudah selesai ya. Ini adalah pohon faktor dari 12, 16, dan 20. Nah, kita cari faktorisasinya 12. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Nah, hanya ini saja ya yang ditulis, yang kakak lingkari. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2, jadi disingkat jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Lanjut di 16. 16 yang kakak lingkari 2, 2, 2, 2. Jadi 2-nya 4 kali ya. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 dipangkat 4. Lanjut di 20. 20 berarti 2, 2, 5. Jadi 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sudah ketemu faktorisasinya. Kalau sudah ketemu, gimana cara mencari FPB-nya? Diingat ya, untuk FPB itu dicari yang sama dan pangkat kecil. Pangkat kecil. Ini pokoknya harus kalian ingat ya. Dicari yang sama dan pangkatnya kecil. Yang sama mana ketiga ini? Oh, yang sama angka 2. Kalau 3 kan yang 16 nggak punya, yang 20 nggak punya, 5 juga nggak punya ya. Jadi yang sama adalah 2 ini. Nah, yang pangkat kecil yang mana? 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya dari 12, 16, dan 20 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sudah ketemu ya. FPB-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di pertanyaan tadi kan menurut Wati, dengan buah-buahan sebanyak itu ia bisa membagikannya kepada 5 orang temannya tanpa bersisa. Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Nah, jawabannya adalah tidak setuju ya, karena Wati itu hanya bisa memberikan buah-buahan itu kepada 4 orang saja, bukan 5 orang saja. Jadi jawabannya adalah tidak setuju.
Kakak kasih alasannya ya, karena Wati hanya bisa memberikan buah itu kepada 4 orang saja. Nah, ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah tidak setuju. Soal yang nomor 3, guru kelas rendah mendapat tugas piket setiap 2 hari. Guru kelas tinggi mendapatkan tugas piket setiap 4 hari. Guru olahraga mendapatkan tugas piket setiap 5 hari. Pada tanggal 18 April 2020, mereka piket bersama. Apakah mungkin mereka akan piket bersama kembali di bulan April 2020? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk jawabannya lihat video kakak berikut ini ya. Pertanyaannya kakak ulangi ya. Apakah mungkin mereka akan piket bersama kembali di bulan April 2020? Intinya mereka piket kembali. Jadi kan bertemu kembali ya. Kalau bertemu kembali pasti yang dicari adalah KPK-nya. Nah, kalau KPK itu kebalikan dari FPB. Nah, jadi ini kan guru kelas rendah mendapat tugas piket setiap 2 hari. Guru kelas tinggi mendapat tugas piket 4 hari. Dan olahraga itu 5 hari. Jadi kita mencari KPK-nya 2, 4, dan 5. Kalau 2, 4, dan 5 kan bilangan yang kecil ya. Langsung saja kita pasti bisa menentukan faktorisasinya. Kalau 2 itu pasti faktornya hanya 2 ya. Kalau 4 faktorisasinya adalah 2 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Terus kalau 5 ya cuman 5. Nah, sudah ketemu faktorisasinya 2, 4, dan 5. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? KPK ya, KPK. Ingat kalau KPK itu semua dikalikan, tetapi yang sama itu diambil pangkat terbesar, kebalikan dari FEB. Kalau FEB tadi kan hanya yang sama, tapi dicari pangkat yang terkecil. Nah, ini kalian ingat ya, kalau KPK itu semua dan pangkat yang terbesar. Jadi KPK-nya dari 2, 4, 5 adalah kan semua berarti 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Tapi kan 2-nya kan ada 2. Nah, kalau ada yang sama seperti ini dicari yang pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, kan ada 5 ya. Kalau ada yang sama cari yang pangkat terbesar tapi semuanya dikalikan ya. Kalau ada 5 ya kalikan 5, ada 3 dikalikan 3. Pokoknya semua dikalikan. Nah, jadi 2 pangkat 2 adalah 4 dikalikan 5. 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Jadi mereka akan ketemu lagi piket bersama-sama itu 20 hari lagi. Kan terakhir piket tadi mereka adalah di tanggal 18 April 2020. Ini terakhir mereka piket ya. Jadi nanti ditambah 20 hari. Kalau ditambah 20 hari nanti akan ketemunya mereka di tanggal 8 Mei 2020. Jadi setelah 18 April mereka tidak akan ketemu lagi di bulan April, melainkan mereka akan ketemu di bulan Mei tanggal 8. Jawabannya adalah jadi mereka tidak akan piket bersama lagi di bulan April 2020. Selesai.